Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat para guru, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu kembali yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan belajar bersama mengenai disiplin positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Baiklah Bapak Guru yang berbahagia, kita mulai masuk dalam materi mengenai disiplin positif. Jadi Bapak Ibu Guru, ketika kita mendengar, melihat kata disiplin positif, kira-kira apa yang di pikiran Bapak Ibu yang mengenai disiplin positif Bapak Ibu? Mungkin sudah diterapkan di dalam kelas atau bahkan di rumah diterapkan di keluarga Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bisa mengajukan pendapat mengenai kata disiplin ini Bapak Ibu. Ya, kita utarakan saja ya apa yang kita paham tentang disiplin. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi ketika kita masuk dalam materi. Disiplin sebuah pendekatan untuk mendisiplinkan dan membangun karakter anak tanpa menghukum. Oke, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, di sini ada konsep inti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai pertama itu ada teori motivasi, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru ini erat kaitannya dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, bahwa kita harus berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita harus sekarang berfokus kepada murid. Jadi harus murid dan murid. Nah, oke. Kemudian di sini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Biasa kita pemahaman kita Bapak Ibu bahwa kita dapat mengontrol anak-anak. Apakah itu betul pemahaman kita? Nah, di sini ada kesalahpahamannya bahwa yang dapat mengontrol diri kita hanya Anda yang dapat mengontrolnya. Jadi meskipun kita punya murid Bapak Ibu, kita tidak dapat mengontrol dia. Hanya dia sendiri yang dapat mengontrol dirinya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di mana stimulus respon ini Bapak Ibu? Apa ketika tindakan kita mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama, ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan Bapak Ibu. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan ya. Ada alasannya. Misalkan anak-anak terlambat datang ke sekolah, jangan dianggap itu adalah suatu kesalahan ya. Kita telusuri dulu. Apa alasannya? Berikan dia kesempatan untuk berbicara. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu kesalahan ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, apa yang harus pilihan kita? Kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan itu ketika anak-anak kita sebagai guru, kita membujuk, misalkan bersalah ya, kita bujuk supaya jangan melakukan hal tersebut. Setelah itu, misalkan berlaku lagi, pasti
ada rasa emosi juga kita sebagai guru ya. Kenapa dia seperti ini terus? Pasti disinilah kita harus kolaborasi, komunikasikan dengan anak-anak ya. Cari solusi yang terbaik. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan sama dengan kita. Biasa kita berselisih pendapat Bapak Ibu ya, bahwa pendapat saya sudah benar. Ternyata tidak seperti itu ya. Kita semua manusia memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, di sini disiplin positif Bapak Ibu maknanya menurut Diana Gosen ya. Disiplin itu bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi bagaimana kita kontrol diri kita, bagaimana kita bisa mengeluarkan nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita, itulah makna disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan di dalam hati manusia. Ya. Ada tanggung jawabnya, ada kejujurannya, ada rasa syukurnya, luruh hatinya, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain banyak sekali Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sebenarnya ya. Inilah yang perlu nanti kita pertahankan, kita keluarkan ketika melakukan suatu tindakan Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan manusia. Nah, ketika kita melakukan suatu tindakan atau kesalahan, anggaplah saya menceritakan antara murid dan guru saja ya, karena kita berada di lingkup sekolah. Ketika seorang siswa melakukan suatu kesalahan, kita harus telusuri dulu Bapak Ibu. Pasti ada salah satu 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Misalkan dia ingin bertahan hidup, kemudian dia mencari kasih sayang, mencari kebebasan, mencari kesenangan, atau mencari penguasaan. Jadi terkadang itu Bapak Ibu ya, kalau misalkan saya kasih contoh, anak-anak terlambat, nah kita tanya, mungkin dia membantu orang tuanya dulu, nah ini dia untuk bertahan hidup. Jadi kalau dilihat lagi siswa tak Bapak Ibu mengganggu dalam proses belajar, coba cari, mungkin dia butuh kasih sayang, butuh perhatian dari guru ya, atau butuh kebebasan, kesenangan ya. Kita ubah pola pembelajaran kita supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi ketika kita melakukan suatu tindakan Bapak Ibu ya. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi kalau eksternal Bapak Ibu, ini dilakukan ketika kita mendapat hukuman. Kemudian kita mendapat penghargaan. Nah, coba lihat Bapak Ibu, kita punya siswa. Kalau kita kasih hukuman, apakah dia berubah atau tidak? Nah, ada berubah ya? Ada pasti. Tapi itu apakah jangka panjang Bapak Ibu? Tidak ya? Pasti harus dikontrol terus, harus dihukum terus. Dan itu adalah suatu kesalahan kita Bapak sebagai guru ya, bahwa setidaknya jangan bikin menghukum nanti ketika mendapatkan materi ini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau misalkan di dalam kelas kita, misalkan sebagai wali kelas, kita kasih penghargaan, kita punya siswa ketika dia berprestasi, apakah prestasinya terus meningkat kalau kita berikan itu terus? Iya, misalkan ya. Tetapi kalau kita berhenti untuk memberikan penghargaan, pasti akan menurun juga motivasinya dari diri anak itu. Saya tidak dapat lagi penghargaan, saya mau turunkan, saya mulai merasa malas lagi karena tidak ada dorongan atas penghargaan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ini ya, yang motivasi internal yang perlu kita kembangkan dalam diri seorang anak Bapak Ibu ya. Itu menghargai dirinya sendiri. Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri? Ketika melakukan suatu kesalahan, dia mencari bagaimana saya bisa solusi saya, memperbaiki, merasa tanggung jawabnya. Nah, ini yang harus kita kembangkan kepada anak-anak Bapak Ibu ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ya.
Biasanya Bapak Ibu 5 posisi kontrol ini yang mana paling sering kita lakukan? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kita sebagai guru. Kalau saya Bapak Ibu, saya pernah lakukan semua ini. Ya, saya pernah lakukan semua ini. Dimulai dari menghukum. Ketika saya belum mengetahui bahwa penghukum itu boleh-boleh saja, tetapi ketika saya sudah mengetahui bahwa menghukum itu dapat membunuh karakter, membunuh potensi anak-anak di masa yang akan datang, mungkin pada saat ini mungkin belum terlihat, tetapi ketika di masa akan datang ini terlalu diingat sama murid kita. Sebagai contoh kita diri tak saja Bapak Ibu ya, ketika kita bersekolah dulu, apa yang paling diingat? Pada saat dihukum. Ya, pada saat dihukum, pada saat dicaci maki, pada saat diberikan sesuatu keburukan sekali dalam hati kita, pasti itu selalu diingat sampai sekarang. Ya, ketika ada yang hal positif yang bagus sekali diingat pada masa lalu, itu juga selalu diingat. Jadi saya harap di sini Bapak Ibu nanti kita untuk menghindari jangan menghukum lagi, karena itu akan berdampak negatif di masa yang akan datang ya. Akan diingat terus, ini guru kejam sekali dulu ini ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan jangan lagi kita lakukan ini menghukum. Itu menghukum dengan ciri-ciri menghardik, menyakiti, menunjuk dan menyindir seorang siswa. Ya, yang dilakukan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, dengan misalkan ya Bapak Ibu kita berceramah terus di dalam kelas. Nah, kemudian menunjukkan rasa kekecewaan yang mendalam. Misalkan ada siswa yang tidak kerja tugas, ya, kita tanya, kenapa tidak kerja tugas nak? Saya bosan dengan pembelajaran, saya tidak suka dengan pembelajaran matematika Pak, Bu. Ya, kalau kamu tidak kerja nanti saya dipanggil sama kepala sekolah nak. Silakan kerja. Kalau tidak kerja, saya akan ditegur nanti kalau kamu begini terus. Jadi anak-anak merasa bersalah nanti di guru nanti ditegur ini dalam sekolah karena tingkahku seperti ini. Jadi kita membuat siswa merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu ya. Bagaimana kita sebagai guru dan murid itu seperti teman. Ketika misalkan tidak mengerjakan tugas, kita tanya alasannya kenapa nak. Kemudian kita ajari, bagaimana saya ajari nak, apa yang sulit. Nah, itu sebagai teman, ya, posisi kita sebagai teman kepada siswa. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru itu mengandalkan suatu peraturan, menghitung, mengukur sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan anak-anak terlambat datang ke sekolah, nah kita tanya, kenapa terlambat ke sekolah? Begini Bu, saya membantu orang tua. Nah, sesuai dengan aturan nak, kamu harus ada konsekuensi ketika kita melanggar aturan. Harus keliling lapangan 5 kali. Nah, itu kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Kemudian sebagai manajer. Ketika posisi kita sebagai manajer, di sini kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Kita telusuri. Kenapa dia terlambat? Misalkan kita tanya, kenapa terlambat? Setidaknya ini posisi manajer Bapak Ibu, kita bisa berdua atau 4 mata sama siswa ya. Jangan di depan siswa, karena itu membuat siswa juga merasa malu. Biasa ya, malu mengutarakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi setidaknya kita cari posisi yang aman, nyaman ya, agar siswa ini terbuka. Bisa dibawa ke kantor atau berduaan dalam kelas. Kemudian kita ajukan ini pertanyaan, kenapa terlambat nak? Kemudian sebenarnya itu tidak apa-apa Dina. Pernah juga ibu guru, pernah juga bapak guru terlambat, bahkan menjak pagar bapak ibu guru dulu ya. Supaya anak-anak itu tidak merasa tertekan ya. Kemudian ditanya lagi, apakah tindakan kamu itu benar atau sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Pasti dia menjawab, tidak Pak, tidak Bu. Saya melanggar aturan kelas yang telah kami sepakati bersama di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian ditanya lagi, kemudian tindakan kamu apa? Nah inilah motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Tindakan kamu apa untuk merubah ini? Misalkan
saya mau tanya nih orang tuaku untuk membangunkan saya pagi-pagi atau memasang alarm misalkan ya, supaya saya tidak terlambat lagi tepat bangun. Nah, itu posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu, agar anak-anak bisa terbuka, bisa kembali ke kelompoknya dengan penguatan karakter yang lebih kuat, ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu ada contoh, saya harap tapi harus dijawab sama Bapak Ibu guru ya. Apakah tadi sudah paham dengan posisi 5 posisi kontrol? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Sambil tersenyum-senyum. Kira-kira Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang mana dia lakukan sebagai guru? Kan tadi ada ini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kalimat ini, dia sebagai apa di situ? Ya? Masuk penghukum sih. Oke? Posisi teman. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Posisi teman karena dia memberikan memberikan senyum kepada siswanya, kemudian siap membantu. Ya, siap membantu. Betul sekali ya. Kemudian kasus yang kedua Bapak Ibu, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang? Tepat waktu. Ini posisi apa yang kira-kira pantas di sini Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah atau penghukum? Membuat rasa bersalah. Apakah ada ceramah di sini? Menyindir Penghukum. ya? Penghukum. Ya, penghukum, dia menyindir, dia menunjuk ya. Ya, di sini posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum dalam kasus yang kedua ini Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas. Nah, biasa Bapak Ibu dengar keyakinan kelas atau sudah memasang keyakinan kelas masing-masing di kelas? Mungkin ada sebagian yang sudah kelas 6, saya lihat sudah ada juga. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi saya lihat Bapak Ibu di sini ada juga kesalahan bahwa saya sebelum tahu materi ini Bapak Ibu, saya download sendiri di Google, langsung saya pasang di kelas. Ternyata itu salah karena bukan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, ya. Maunya ini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama, kita sosialisasi dulu seperti apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama murid, ya, sosialisasi bersama murid. Kemudian kita siapkan alat dan bahannya. Biasa itu ada kertas-kertas berwarna ya. Kita desain-desain supaya bagus dilihat. Kemudian siswa menulis peraturan yang diinginkan. Ya, jadi siswa sendiri yang menuliskan peraturan apa yang biasa, masalah apa yang biasa ada di dalam kelasnya, itu dijadikan suatu peraturan, ya, kita yakini. Kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi biasa kalau peraturan Bapak Ibu itu kan hal negatif ya, nah, tidak boleh, itu negatif, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kita jadikan kalimat yang positif. Misalkan apa? Kalau Buanglah sampah pada tempatnya. ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif ya. Ya, kita jadikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita terapkan keyakinan kelas bersama. Kemudian kita evaluasi tindakan bersama di dalam kelas. Apakah sudah sesuai tindakan tak dengan keyakinan kelas tak? Nah, inilah langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Saya harap nanti kita sama-sama berbenah kelas. Kemudian ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kapan kita lakukan? Ketika setelah kita melakukan keyakinan kelas bersama anak-anak, kemudian misalkan ada anak-anak yang melanggar aturan tersebut, kita lakukan mini segitiga restitusi. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi: menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya. Yang tadi ini ada sudah saya perhatikan sama
anak-anak di kelas. Yang pertama itu tadi saya ambil contoh anak-anak yang terlambat datang ya, kita tanya nih menstabilkan identitas ya. Kita tanya kenapa terlambat, kemudian hal itu tidak masalah ya. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian tindakan, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apakah tindakan kamu nak sesuai dengan keyakinan kelas? Pasti dia jawab tidak, Bapak Ibu. Kemudian kita tanya lagi, kemudian keyakinan apa yang harus dia pegang untuk dapat berubah ya? Nah, pasti dia mengajukan sendiri dari nilai-nilai positif yang ada dalam diri anak itu, bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Jadi setelah segitiga restitusi, di sini adalah materi pembahasan materi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita sampai pada refleksi. Jadi ketika kita mengajar Bapak Ibu yang di dalam kelas, pasti kita dalam tahap akhir ada kesimpulan. Kita minta juga refleksi. Jadi saya juga minta refleksi Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu guru mengenai pemahamannya disiplin positif setelah melihat, mendengar materi yang saya sampaikan. Mungkin satu atau dua orang yang bisa merefleksikan. Bapak Masus. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, setelah kita mendengarkan paparan dari Ibu Usna tentang disiplin positif, ada beberapa hal yang bisa menambah daripada pemahaman kami, yaitu dalam rangka mendidik anak-anak, terutama yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari materi disiplin positif ini. Jadi kalau kita pahami daripada disiplin positif ini, yang pertama adalah upaya kita menumbuhkan sikap disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan juga tanpa hadiah. Dan untuk selanjutnya, dari istilah itulah ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari materi ini tadi, terutama yaitu 5 kontrol ya. 5 posisi kontrol, yaitu ada namanya penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan lain-lain. Inilah yang penting bagi kita guru di dalam kita mengajar di kelas ya, karena dari beberapa hal ini, kalau dulu mungkin sering kita untuk mendisiplinkan anak itu untuk menghukum dan lain sebagainya. Tapi setelah kita memahami daripada pengertian disiplin positif ini, dari berapa 5 kontrol ini, mana yang lebih bagus yang akan kita laksanakan, dan mana yang mungkin dalam pendidikan masa kini mana yang tidak boleh kita laksanakan. Karena apa yang disampaikan tadi, kalau kita kontrol kita yang pertama sebagai penghukum ya, jadi dalam masa waktu panjang nanti anak-anak akan teringat akan hukuman yang pernah kita lakukan, dan itu bisa membunuh daripada karakter siswa. Oleh karenanya dalam disiplin positif ada hal 5 kontrol posisi kontrol guru ini. Alangkah baiknya kalau kita sebagai guru juga sebagai teman, sebagai guru juga sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer di dalam kita mendidik anak-anak untuk merubah dia dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik melalui pemahaman disiplin positif. Barangkali itu. Oke, terima kasih atas refleksinya Pak Maksud. Kemudian ada lagi yang ingin merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya, mungkin sudah cukup. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ketika saya ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Untuk mempermudah kalian dalam belajar, membuat kenyamanan, rasa bahagia di dalam proses belajar mengajar, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas? Setuju atau tidak? Setuju. Jadi
Oke, siapa lagi dari kelompok sini? Tidak boleh apa lagi? Siapa? Oke. Tidak boleh apa, Nak? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mengejek. Tidak boleh mengejek. Jadi siap-siap nanti siapa lagi? Ini Bu, aturan apa lagi yang ingin diangkat di dalam kelas? Oke. Oke, silakan. Tulis lagi apa, Nak? Tidak boleh apa lagi? Oke, silakan. Tulis lagi di bawahnya. Jadi ini adalah peraturan-peraturan yang diambil dari kalian sendiri ya. Melihat proses belajar mengajar biasanya ada masalah di dalam kelas ya. Biasanya temannya ada yang terlambat. Ini dipasang sama teman bahwa tidak boleh datang terlambat. Kemudian biasanya teman-teman mengejek, tidak boleh mengejek teman. Ya. Biasanya ada teman yang membuang sampah sembarangan, ya, diangkat lagi menjadi suatu peraturan. Oke. Apakah mau ditambah atau tidak? Cukup? Cukup ya. Jadi ada berapa nih? Ada 3 ya? Oke. Siapa lagi mau? Tidak boleh apa lagi? Oke. Coba bacakan apa peraturan tadi kelas. Sini, berdiri. Belum baca, baca. Sudah kebuka ke kita. Tidak kelihatan gagahnya. Buka tepinya. Setelah anak-anakku semua menuliskan peraturan-peraturan yang kalian pilih, kemudian ini kalimat positif atau negatif, Nana? Negatif. Jadi, bagaimana kalau kita ubah ke kalimat yang positif? Negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat positif untuk tidak boleh datang terlambat apa? Harus datang tepat waktu. Kemudian kalimat negatif dijadikan kalimat positif yang kedua apa? Harus menghargai. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan atau menjaga Saya akan selalu menghargai dan menyayangi teman, guru, dan orang tua.